Hai, selamat datang di YouTube channel podcast CSR dan kali ini aku akan melanjutkan cerita dari Kiki. Kami harus tahu. Iya, mereka memang anak-anak Pak J. Akhirnya Ibu Edi mau buka suara juga tentang masalah ini. Setelah sebelumnya sempat menolak berkomentar dan lebih memilih berakting pura-pura tidak tahu seperti yang dilakukan warga lain. Ibu Edi ini suka sekali mengunyah sirih. Sampai-sampai setiap 2-3 kali kalimat dia langsung berhenti untuk mengunyah sirih terlebih dahulu. Setelah jeda panjang, lalu beliau melanjutkan ceritanya. Sementara aku dan Dian sudah pasang telinga, siap untuk mendengarkan. Saya tidak tahu banyak tentang asal-usul Pak J. Tapi setahu saya, beliau warga yang baik. Beliau juga tabib yang dipercaya warga, termasuk ibu kamu. Terus, kalau anak-anaknya? Rasa penasaranku sudah tidak terbendung lagi. Sampai-sampai pada saat itu aku nekat memotong pembicaraan orang yang lebih tua. Dan aku tahu, itu tidak sopan. Ya, anak-anak Pak J, mereka juga dari situ terlihat dengan jelas kalau sebenarnya Ibu Edi ini bingung antara kasihan dengan aku atau dia menjaga privasi warganya. Tapi bukan ini tujuan kami ke rumah beliau. Bagaimanapun caranya, kami harus dapat info yang meskipun sedikit tapi akurat tentang anak-anak Pak J. Karena itu, aku berniat untuk sekali lagi memaksa Ibu Edi agar dia mau bercerita tentang anak-anak Pak J. Bu, tolong hargai kami. Aku memang bukan warga Ibu, tapi tetap saja, kejadian yang menimpa aku kemarin malam itu terjadi di daerah Ibu dan juga melibatkan warga Ibu, meskipun mereka masih anak-anak. Niatku untuk menyela keduluan Dian, cuma sayangnya Dian terbawa emosi. Jadinya, aku yang tidak enak dengan Bu Edi. Tapi aku bisa mengerti kenapa temanku ini emosi. Sebenarnya alasan kami ke rumah Bu Edi malam ini bukan semata karena ingin jadi detektif atau sekedar ingin tahu rahasia orang lain. Soalnya setelah kejadian itu, aku sendiri tidak mau berurusan lagi dengan Pak J dan anak-anaknya. Tapi beda dengan Dian. Dia merasa punya hal yang harus diselesaikan dengan salah satu anak Pak J. Si pincang yang malang. Entah aku harus bagaimana mengilustrasikan suara motor jatuh, lalu jatuh ke parit. Tapi yang aku tahu, suara itu keras sekali, terdengar dari luar rumah. Aku pun bergegas keluar kamar, dan mendapati pintu rumah sudah terbuka. Aku keluar rumah, dan di sana sudah ada bapak dan ibuku, juga beberapa tetangga sedang berkerumun di pinggir jalan, di depan rumah. Setelah aku menghampiri kerumunan itu, aku melihat Dian. Dia sedang tergeletak di dalam parit di pinggir jalan. Dian masih sadar. Hanya saja dia mengaduh sambil sesekali mengumpat. Warga pun bergotong royong memindahkan motornya yang bengkok ke pinggir. Tapi saat warga mau menolong Dian malah mengamuk. Dia beranjak dari parit tempat dia jatuh dan menuju ke tengah jalan di mana puing-puing motor dan kaca spionnya berserakan. Tapi bukan itu yang jadi tujuan Dian. Di antara puing-puing motornya, ada seorang anak kecil duduk bersimpu tepat di tengah jalan. Tidak perlu dekat bagiku untuk tahu kalau anak itu adalah salah satu anak Pak J. Itu adalah si E atau si pincang. Tante pun menghampiri si E yang dari tadi hanya melongo menghadap langit tanpa bergerak sedikit pun. Aku bisa menebak apa yang akan dilakukan Dian dengan anak itu. Makanya pada saat itu aku dengan cepat berlari menyusul Dian, berharap masih sempat untuk menenangkan temanku itu. Karena kalau tidak,
si E akan lebih pincang dari sekarang. Tapi langkahku langsung terhenti. Karena setelah aku menoleh ke belakang, tetangga-tetanggaku yang awalnya berkumpul di pinggir jalan, satu persatu masuk ke dalam rumah masing-masing tanpa menoleh sedikit pun. Dan yang bikin aku lebih kaget, bapak dan ibuku juga sudah ada di rumah. Hanya saja mereka masih melihat dari pintu. Pada saat aku menoleh ke arah Dian, aku sudah terlambat. Temanku menendang si E entah berapa kali, yang jelas posisi si E bergeser jauh ke pinggir jalan karena tendangan Dian. Dian meluapkan amarahnya sambil mengumpat. Aku yang sudah ada di samping Dian berusaha menenangkan temanku ini. Perlahan demi perlahan, aku mendorong Dian ke pinggir jalan. Aku masih ingat bau darah yang melekat di tubuh Dian yang masih saja mengumpat keras kepada si E. Suara Dian langsung terhenti ketika tiba-tiba terdengar bunyi lonceng. Iya, lonceng yang sama yang dipakai Pak J untuk memanggil anak-anaknya. Dan benar dugaanku, di pinggir jalan sudah ada C atau si Jangkung, anak Pak J yang paling tinggi. Dia menghampiri si E yang tergeletak di jalan, kemudian menggendongnya dan membawanya pergi. Karena suasana yang sudah mulai hening, aku pun bisa mendengar si E atau si Pincang berbisik kepada si C atau si Jangkung. Bukan aku. Kalimat itu yang diucapkannya berulang-ulang, namun dengan suara yang kecil. Bahkan kalau diingat-ingat, si E ini sudah komat kamit bahkan sebelum ditendang oleh Dian. Akhirnya Dian tenang juga, pikirku dalam hati. Tapi dasar orang kaget setelah kecelakaan, dia masih saja marah-marah. Malah nantang si C untuk berantem. Mungkin waktu itu yang datang menggendong si E cuma si C. Tapi aku yakin Dian juga melihat kalau di balik pagar di dekat parit ada 4 saudaranya yang sedang memperhatikan Dian dari jauh. "Kesini kalau berani, anak setan." Mendengar umpatan Dian, si C dan si E menoleh dengan mata melotot. Iya, mata yang sama dengan yang aku lihat malam itu. Aku juga yakin saudara yang lain yang ada di balik pagar juga melakukan hal yang sama. Karena pagar itu mulai bergerak-gerak seperti ada yang mendorong. Takut. Untuk kedua kalinya aku melihat kejadian seperti ini. Tapi setidaknya aku tahu, bukan cuma aku yang takut malam itu. Bahkan Dian pun merasakan hal yang sama. Ada air, Ki?" tanya Dian yang bengong seolah-olah kehilangan keberaniannya.